di mana kita itu mulai diserang dengan banyak keraguan. Apakah Tuhan itu masih ada bersama dengan kita? Apakah Tuhan itu menyertai kita? Di manakah Tuhan? Pada saat-saat ini ada di antara kita yang juga sedang ada di dalam kondisi yang sama, di mana kita mempertanyakan kemana Tuhan. Kenapa Tuhan tidak turun tangan memberikan pertolongan? Kenapa Tuhan tidak segera menjawab apa yang saya butuhkan? Saya dalam kondisi yang kepepet dan terjepit. Loh, mana keluargaku? Di mana teman saya? Kok tiba-tiba hilang? Kok tiba-tiba menghilang, ya kan? Nah, ini kata-kata yang sama yang dipakai. Kalau kamu sampai kehilangan pandangan tentang aku, kamu tidak melihat aku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi satu kebenaran firman yang simple, yang sederhana. Ada banyak orang, bahkan saya sendiri juga mengalami fase-fase di dalam kehidupan kita, di mana kita itu mulai diserang dengan banyak keraguan. Apakah Tuhan itu masih ada bersama dengan kita? Apakah Tuhan itu menyertai kita? Di manakah Tuhan? Terutama keadaan-keadaan di mana saudara itu berada di dalam kondisi yang terjepit. Saudara mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak menolong? Kemana Tuhan ada saat ini? Kenapa saya tidak dijawab? Kenapa saya tidak ditolong? Saudara mulai mempertanyakan, saya harus apa? Saya dalam kondisi terjepit, saya dalam kondisi kepepet, saya harus melakukan langkah apa? Nah, kitab Kidung Agung menunjukkan satu hal yang luar biasa saat kita di dalam kondisi di mana kita terjepit, di mana kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, di mana ketika kita mulai merasa kemana Tuhan, kita mulai merasa Tuhan ada di mana, sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Saya berharap Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-8 boleh menjadi satu jawaban buat saudara dan saya semuanya. Firman Tuhan dituliskan begini, jika engkau tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudara, kalau Anda melihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7, ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh mempelai perempuan, yaitu kemana kakandanya, kemana mempelai laki-laki. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana kakanda mengembalakan domba. Di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jadi ada satu pertanyaan, ada satu teriakan dari mempelai perempuan, kemana kakandanya, kemana kekasih hatinya, kemana jantung hatinya. Dan mungkin pada saat-saat ini ada di antara kita yang juga sedang ada di dalam kondisi yang sama, di mana kita mempertanyakan kemana Tuhan. Kenapa Tuhan tidak turun tangan memberikan pertolongan? Kenapa Tuhan tidak segera menjawab apa yang saya butuhkan? Saya dalam kondisi yang kepepet dan terjepit. Ayat yang ke-8 memberikan sebuah jawaban bagi kita. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, saya kagum banget ya, bahasa Inggrisnya luar biasa. Di bahasa Indonesia ditulis begini, jika engkau tidak tahu. Bukankah banyak dari kita, mungkin bahkan ada beberapa yang saat ini juga merasakan tidak tahu. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, sudah rasanya hopeless, sudah merasakan gelap, sudah merasakan panik, tidak tahu kemana, buntu semuanya. Nah, ayat ini memberikan satu way out. Jika engkau tidak tahu. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan begini, listen my radiant one. Dengarkan aku yang aku kasihi, kekasihku yang cantik. If you ever lose sight of me. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Jikalau kamu sampai nggak melihat aku, jikalau kamu sampai kehilangan pandangan tentang aku. Pernahkah saudara jalan-jalan ke satu tempat atau mungkin hiking, pergi jalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba saudara kehilangan, loh mana teman-teman, loh mana keluargaku, di mana teman saya, kok tiba-tiba hilang, kok tiba-tiba menghilang, ya kan? Nah, ini kata-kata yang sama yang dipakai, kalau kamu sampai kehilangan pandangan tentang aku, kamu tidak melihat aku. Kalau hari ini kondisi saudara ada di dalam keadaan seperti itu, biarlah ini akan menjadi jawaban buat kita. Dalam bahasa Inggrisnya selanjutnya dituliskan begini, just follow in my footstep where I lead my lovers. Itu yang pertama. Yang kedua, come
with your burden and cares, come to the place near the sanctuary of my shepherds. Jadi ada dua way out, dua jalan yang diberikan dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 8. Kalau kita sampai bingung, kita benar-benar gelap, enggak tahu mau apa, enggak tahu mau seperti apa, kemana Tuhan seperti menghilang, Tuhan ngasih satu solusi melalui Kidung Agung 1 ayat 8. Dua hal. Just follow in my footstep. Atau di dalam bahasa Indonesia, ikuti saja jejak kakiku. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan ikutilah jejak-jejak domba. Nah, lebih tepatnya di dalam bahasa Inggris itu dituliskan just follow in my footstep where I lead my lovers. Ikuti jejak-jejakku di mana aku telah memimpin dan menggiring kekasih-kekasihku. Jadi sebetulnya mirip dengan terjemahan bahasa Indonesia, ikutilah jejak-jejak domba. Artinya jejak di mana aku telah memimpin domba-dombaku. Itu yang pertama. Yang kedua, come with your burden and care, artinya datang dengan segala beban dan ketakutan dan kekhawatiranmu. Datang kemana? Come to the place near the sanctuary of my shepherd. Datanglah ke tempat, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan perkemahan para gembala. Nah, bahasa Inggris memakai kata sanctuary. Dalam bahasa aslinya memakai kata mishkan.